Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Friendly. Saya dari Sekolah SMA Yadika 13 dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menyampaikan dampak positif maupun negatif dari interaksi desa dan kota. Nah, saya akan menyampaikan dampak positif interaksi bagi desa. Yang pertama, meningkatnya tarif pendidikan. Yang kedua, informasi dan komunikasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur di desa meningkat sehingga memudahkan aksesibilitas. Yang keempat, meningkatnya kesejahteraan penduduk desa akibat semakin meratanya pembangunan. Yang kelima, berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk membangun dan meningkatnya kesejahteraan penduduk. Nah, itu adalah barusan dampak positif interaksi bagi desa. Nah, kali ini adalah dampak negatif interaksi bagi desa. Nah, dampak negatif interaksi bagi desa yang pertama adalah modernisasi dari pengaruh kota dapat meruntuhkan orientasi petani sebagai mata pencarian. Yang kedua, siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumtif. Yang ketiga, tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Yang keempat, tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Yang kelima, pencemaran lingkungan, meningkatnya pengangguran, pembangunan tidak terkendali, dan kekurangan bahan pangan dan lainnya. Itu adalah dampak negatif bagi interaksi di desa. Berikutnya adalah dampak positif interaksi bagi kota. Yang pertama adalah tercukupnya kebutuhan pangan bagi penduduk kota berkat suplai barang dari desa. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di kota bertambah banyak dan melimpah berkat suplai orang dari desa. Yang ketiga, peluang untuk berusaha bagi warga kota semakin luas. Itu adalah tadi dampak positif interaksi bagi kota. Nah, berikutnya adalah dampak negatif interaksi bagi kota. Yang pertama adalah penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan semisal kemiskinan. Yang kedua, penduduk berpendapatan rendah semakin sulit mempengaruhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, nilai lahan di kota mahal. Warga yang tidak mempunyai terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak dihuni. Yang keempat, terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Nah, itu ada tadi barusan dampak positif maupun negatif interaksi bagi desa dan kota. Nah, kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang foto berikut ini. Nah, dari foto tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan di desa itu masih jauh dari kata baik, di mana pembangunan jalan itu masih tidak layak untuk dijalani, di mana anak sekolah ini bisa membahayakan nyawanya sendiri dan kegiatan aktivitas pun sulit untuk dilakukan. Ini hal yang perlu diperhatikan pemerintah, bahwa pembangunan di desa itu harus dilakukan dengan baik agar aktivitas masyarakat desa dapat mudah dan suplai sumber daya alam dapat disuplai ke kota dengan baik dan lancar tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau penyampaian yang salah. Semoga penyampaian yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya dari Friendly mengucapkan salam.